I know I've seen you before! Hai semua, hai cantik dan tampan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu bersemangat dalam menjalani hari. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Lena Channel. Untuk kalian yang baru saja bergabung, yuk jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, udah siap dengar spoiler lagi? Yang satu ini masih tentang perjuangan seorang ibu untuk putrinya. Kylie Pratt diperankan oleh Jodie Foster terbang ke New York bersama Julia putrinya yang berumur 6 tahun dan peti mati suaminya. 3 jam dalam perjalanan, Kylie terbangun dan menemukan Julia telah hilang. Film psikotrailer tahun 2005 ini disutradarai oleh Bapak Robert. Bagaimana nasib Julia selengkapnya? Yuk langsung aja kita take off ke videonya. 1, 2, 3. Let's go. Adegan dibuka oleh seorang wanita bernama Kyle yang menunggu di ruang kereta bawah tanah. Lalu scene berpindah di sebuah ruangan jenazah rumah sakit. Lalu terlihat ia pulang bersama suaminya ke apartemen mereka hingga kemudian ia tersadar dari ketidakrelaannya bahwa suaminya telah meninggal. Suami Kyle sendiri dikisahkan meninggal secara mendadak dan dari hasil visum dinyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah gedung bertingkat. Kenyataan pahit itu membuatnya harus keluar dari pekerjaannya sebagai insinyur mesin sebuah perusahaan pesawat terbang. Scene berganti di sebuah kamar, terlihat Kyle sedang mengusap kepala putrinya yang bernama Julia. Tanpa sengaja, ia melihat 2 orang laki-laki dari arah seberang sedang menatap ke arah kamar putrinya. Hari pun berganti, Kyle yang tinggal di Berlin ini berencana terbang pulang ke rumah orang tuanya di New York bersama putrinya dan juga membawa serta jenazah suaminya. Tadinya Julia menolak untuk pergi, namun sang ibu berusaha untuk meyakini putrinya. Di bandara, Kyle yang sedang sibuk melihat jadwal penerbangan menyadari anaknya sudah tak ada di genggamannya. Dengan penuh kecemasan, ia pun mencari putrinya sampai kemudian Julia pun ditemukan dan dia sedikit terlihat marah kepada putrinya. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke dalam pesawat. Terlihat mereka adalah penumpang pertama yang memasuki pesawat itu. Di kaca pesawat, Julia sang putri melihat keluar jendela. Di sana ada peti mati ayahnya yang dibawa ke ruang kargo pesawat. Seluruh penumpang telah siap dan pesawat pun lepas landas. Oke, kita masuk ke babak awal masalah terjadi ketika Kyle terbangun dari tidurnya dan menyadari putrinya telah hilang. Ia mencoba mencarinya namun Julia tak kunjung ditemukan. Kyle bertanya kepada seorang penumpang laki-laki, namun laki-laki itu juga tidak melihat Julia. Kyle mencoba mencari putrinya di toilet pesawat, namun Julia juga tak ada di sana. Ia mulai cemas dan bertanya ke pramugari pesawat. Kyle terus mencari putrinya dan menemukan boneka putrinya tertinggal di sebuah kursi. Kecemasannya pun semakin memuncak karena Julia tak mungkin pergi tanpa bonekanya. Ia pun bertanya kepada penumpang lainnya, namun tetap saja mereka mengatakan tidak melihat putrinya. Seorang pramugari mengumumkan apakah ada yang melihat Julia atau tidak, namun tak ada satupun yang melihat Julia. Kyle pun meminta kepada seluruh awak pesawat untuk mencari putrinya yang hilang di semua bagian sisi pesawat. Hal aneh dan gak masuk akal pun terjadi. Penumpang pesawat yang berada tepat di depan tempat duduknya memberikan pernyataan bahwa ia tidak pernah melihat Kyle bersama seorang anak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seorang pramugari juga mengatakan bahwa nama Julia tak ada dalam daftar nama penumpang di penerbangan itu. Kylie yang semakin panik mencoba meyakinkan dengan menunjukkan bukti boarding pass milik anaknya, namun ternyata boarding pass atas nama Julia juga hilang. Kylie pun mencoba mencari di ransel putrinya, tetapi ransel Julia pun menghilang. Kylie meyakini seseorang telah menculik anaknya karena tak mungkin putrinya bisa mengambil sendiri ransel di tempat tinggi itu. Seluruh awak nampak bingung bercampur tegang. Kylie yang panik berlari menuju ruang kapten pesawat. Ia yang terlihat semakin tidak terkendali tiba-tiba diborgol oleh seorang laki-laki yang ada di scene awal tadi yang ternyata seorang polisi udara bernama Carson. Kapten pesawat pun keluar dan menanyakan tentang kronologis anak Kylie yang menghilang, namun tidak ada satupun bukti bahwa Julia berada di pesawat itu.
Kyle kemudian menceritakan asal-usulnya dan alasan ia berada di pesawat itu. Kyle terus meyakini sang kapten yang akhirnya memerintahkan seluruh awaknya untuk mencari Julia sekali lagi. Lampu-lampu pesawat pun dinyalakan, membuat semua penumpang terbangun. Semua pintu toilet dikunci dan seluruh penumpang tidak ada yang boleh meninggalkan kursinya. Keadaan semakin menegangkan, semua kru mencari ke semua sisi kabin, bagasi, bahkan beberapa kru mencari ke ruang avionik namun tak ada apapun di sana. Kemudian Kyle pun memanggil kapten lagi untuk memintanya mencari di ruang kargo pesawat, namun sang kapten kali ini tidak mengizinkannya. Kyle pun mengingat sesuatu dan kemudian dia berlari menuju dua orang penumpang laki-laki. Yup, dua laki-laki ini tuh yang mengintai putrinya di kamar beberapa waktu lalu ya guys. Melihat keadaan yang semakin kacau membuat kapten mengakhiri prosedur pencarian Julia yang membuat seluruh penumpang diizinkan meninggalkan kursi mereka. Dengan penuh emosi, Kyle pun menghampiri si kapten, namun kapten memberitahukan sebuah informasi yang bikin kita semua sedih dan hilang akal. Kapten menginfokan bahwa putrinya Julia sudah mati bersama suaminya yang jatuh dari lantai 6. Kyle menyangkal itu semua bahwa saat kejadian bunuh diri itu, Julia berada di taman. Scene kemudian memperlihatkan Kyle tersadar dari pingsannya. Di sampingnya ada seorang terapis yang akan membantu menenangkannya. Jadi di sini tuh mulai timbul kecurigaan bahwa Kyle adalah wanita yang mengalami gangguan kejiwaan karena ditinggal mati oleh semuanya. Jadi seluruh orang menganggapnya bahwa ia itu halu doang tentang anaknya. Kyle terlihat sangat pasrah dan di tengah kepasrahannya itu dia melihat gambar bentuk hati tepat di jendela pesawat yang mana itu adalah gambar Julia sebelum pesawat lepas landas. Melihat hal itu, jelas Kyle semakin yakin bahwa anaknya masih berada di pesawat itu. Ia pun meminta izin untuk menenangkan diri di sebuah toilet. Di dalam sana, ia kemudian melancarkan aksinya. Karena ia adalah insinyur pesawat, ia sangat mengerti ruangan dan cara kerja mesin pesawat. Kyle kemudian membongkar atap toilet untuk menuju ke sebuah ruang avionik. Di sana, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh penumpang panik dan melakukan hal yang membahayakan pesawat itu sendiri. Di tengah kekacauan yang telah dibuatnya, Kyle diam-diam keluar dari toilet tanpa sepengetahuan Carson. Ia masuk ke dalam ruang kargo pesawat. Mobil yang berada di sana pun dihancurkan, tapi Julia tetap tak ada di sana. Ia pun terus mencarinya dan membuka peti mati suaminya dengan memasukkan kode yang mana kode itu adalah kode rahasia. Tak lama, Carson pun datang dan memborgolnya. Ia kembali ke tempat duduknya dan terlihat sudah sangat pasrah. Scene selanjutnya akan lebih mengejutkan kita semua di mana Carson tiba-tiba diam-diam menuju peti mati suami Kyle yang masih terbuka dan mengeluarkan bom yang ia sembunyikan di sela-sela peti mati. Setelah itu, Carson menuju ke ruang avionik dan di sana terlihat Julia sedang terbaring lemah. Ia pun menempelkan bom tepat di samping putri Kyle itu. Dan yang lebih parah lagi, Carson berbohong kepada kapten bahwa Kyle mengancam akan meledakkan pesawat dan meminta tebusan sebesar 50 juta US dollar. Dan dia ternyata tidak sendiri. Carson bersekongkol dengan seorang pramugari pesawat. Penjahat itu berhasil meyakinkan kapten untuk melakukan pendaratan darurat setelah ia meletakkan alat peledak di atas pesawat. Saat seluruh penumpang turun, Kyle menghampiri sang kapten dan memintanya untuk tak memperbolehkan barang apapun turun dari pesawat. Sang kapten pun marah dan meminta Julia mengakhiri sandiwaranya serta memberitahu bahwa uangnya sudah ditransfer sesuai keinginannya. Kyle di sini dituduh sebagai pembajak pesawat didukung dengan pengetahuannya juga. Kyle yang mendengar hal itu sadar bahwa ia tidak pernah meminta uang sedikit pun dan ia pun sadar bahwa seseorang telah menjebaknya yang mana orang itu adalah Carson. Sesaat setelah seluruh awak turun, Kyle memancing agar Carson kembali ke atas pesawat. Pertempuran antara Carson dan Kyle pun terjadi. Kyle terjebak di dalam ruang kokpit, tapi karena ia tidak sebodoh itu, ia berhasil keluar dan mencari putrinya di ruang avionik. Di sana, ia melihat Julia terbaring lemah tak berdaya. Kemudian tak lama, Carson pun menghampiri mereka berdua. Untungnya, Kyle dan Julia sudah tak ada di sana dan tiba-tiba
Kyle pun meledakkan pesawatnya bersama Carson. Kyle keluar dari pesawat di tengah-tengah kepulan asap dengan menggendong anaknya Julia yang masih di bawah pengaruh bius. Kapten yang tidak mau percayakan keyakinannya meminta maaf dan rasanya tuh di sini puas banget melihat tampang si kapten begitu merasa berdosa. Pramugari yang bersekongkol dengan Carson pun ditangkap dan film pun tamat. Oke, itu dia filmnya. Lagi dan lagi, batin sarang ibu jarang sekali salah dan kasih sayangnya tentu tidak ada batasnya. Waktu landing sudah dekat. Terima kasih untuk kalian yang masih setia mampir di Lena Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!